Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 24 Januari 2022. Tiada ampun bagi penghujat Roh Kudus. Baca liturgi hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 10, dan Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, seringkali kita mendengar saudara-saudara suatu perkataan, sebuah kapal tak baik adanya dua nakoda. Begitu juga dengan rumah tangga. Bagaimana kapal bisa berjalan bila dinakodai dua kapten? Pasti akan terjadi kekacauan. Begitu juga saudara-saudara dengan rumah tangga. Injil hari ini, Yesus menemui kritikan pedas dari para ahli Taurat. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Markus 3 ayat 22. Kenapa Yesus mendapat kritikan seperti itu, saudara? Karena sebelumnya, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengusir roh jahat, si iblis, dari tubuh seseorang. Dan mereka beranggapan bahwa kuasa Yesus ini berasal dari si iblis. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Markus 3 ayat 23. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau mereka menuduh kuasa yang dipakai oleh Yesus adalah kuasa Beelzebul, saudara, berarti mereka para ahli Taurat tidak mengakui akan kuasa Yesus yang berasal dari Allah Bapa. Secara tak langsung juga ini berarti, saudara-saudara, mereka menghujat Roh Kudus. Maka kata Yesus, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Markus 3 ayat 29. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, renungan hari ini mau mengajak kita semua, saudara-saudara, untuk merefleksikan diri kita. Apakah kita sebagai pengikut Kristus sungguh mempercayai akan kuasa Yesus Kristus? Adakah kita meragukan akan kuasa Yesus yang mampu memulihkan, menyembuhkan, bahkan mengusir orang kerasukan setan, atau bahkan membangkitkan orang mati? Apakah kita dan semua pribadi di antara kita yang tetap terus setiap beribadah, berdoa, memuji, memuliakan, menyembah, dan memberi persembahan kepadanya? Atau saudara-saudaraku yang terkasih, apakah kita semua pribadi di antara kita percaya bahwa barang siapa menghujat Roh Kudus, maka ia tidak mendapat pengampunan untuk selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal? Berbahagialah kita yang dengan sungguh-sungguh mempercayai akan kuasa mukjizatnya, mukjizat Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat dan ajaib, yang sudah menyembuhkan semua orang yang mengidap berbagai sakit penyakit dan kerasukan setan. Berbahagialah kita, saudara-saudara, yang selalu setia dan taat kepadanya, yang mempunyai kuasa Yesus Kristus Tuhan kita, dengan tetap setia selalu berdoa, beribadah, dan memuji serta memuliakan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, yang memiliki kuasa serta Roh Kudus yang selalu bersama kita, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Shalom alaikum.